Seorang pria bekerja menjadi penjaga pom bensin di Jepang. Hidupnya datar-datar aja dan tidak ada yang menantang. Namun, semua itu menjadi berubah ketika ada pria yang datang dan mengajak untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Tapi masalahnya, perubahan itu mengarah hal-hal yang membagongkan. Hingga pada akhirnya hanya penyesalan yang tersisa. Film dengan judul Reipu 25G Bokan yang dirilis pada tahun 1977 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film, ada dua orang yang sedang masuk ke sebuah pom bensin mini. Mereka disambut oleh seorang pria yang tidak disebutkan siapa namanya. Untuk mempermudah, kita sebut saja dia Kopet. Dua pria itu seperti sedang mencari seseorang di dalam minimarket yang ada di dalam pom bensin itu. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di sana kecuali Kopet. Setelah itu, mereka pergi dari sana dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itu, mereka mengatakan pada seorang pria kalau mereka akan menemukan seseorang yang mereka cari. Ketika mereka sudah meninggalkan lokasi itu, tak lama seorang pria berjaket merah muncul di sekitaran pom bensin mini tersebut. Pria itu juga tidak disebutkan siapa namanya dan kita sebut saja dia Kepot. Kepot lantas meminta izin untuk membersihkan mukanya di toilet, lalu meminta handuk. Seolah-olah dia ini kenal sama Kopet. Padahal mereka sama sekali tidak pernah dan bahkan belum pernah ketemu sebelumnya. Kepot lalu meminta sejumlah uang kecil pada Kopet. Kopet yang tidak mau ada masalah lantas memberikan beberapa uang recehan padanya. Lalu setelah itu Kopet juga diajak Kepot untuk ikut dengannya sebentar. Ketika berada di luar, ternyata orang-orang tadi tuh masih ada di sana dan mengincar Kepot. Buru-buru, Kopet lalu tancap gas mobilnya dan berhasil melepaskan diri dari mereka. Entah siapa mereka, namun Kepot tidak mau menjelaskan. Mereka berhenti dan bersembunyi di sebuah jalan kecil dan di sana Kepot punya rencana lain secara dadakan. Dia masuk ke dalam rumah salah satu warga yang kebetulan pemiliknya adalah seorang wanita bernama Ruriko. Dengan berhati-hati, Kepot masuk ke dalam rumah Ruriko lalu menganunya. Jadi sebenarnya niat utama Kepot ini adalah merampok dan mengambil barang-barang berharga. Namun sambil menyelam, ya minum air lah ya. Parah sih ini. Kopet yang seharusnya tidak terlibat pun justru malah ikutan terlibat. Kala itu dia hanya ingin melihat apa yang terjadi karena mendengar suara gaduh. Namun Kepot malah meminta Kopet untuk bergantian. Padahal Kopet ini sama sekali tidak ingin melakukan itu, tapi karena dipaksa jadi mau gak mau. Setelah selesai mereka pergi. Kepot mengambil beberapa perhiasan dan uang dari Ruriko. Dan ketika Kepot pergi, Kopet melihat ada salah satu kalung milik Ruriko yang masih tertinggal di mobilnya. Sejak kejadian malam itu, Kopet jadi penasaran dan ingin mencobanya lagi. Dan kali ini dia mengincarnya orang-orang yang beraksi di semak-semak. Dia mengusir om-omnya lalu mengambil sisanya. Menang banyak lah si Kopet ini. Padahal Kopet ini pria baik-baik loh. Dia bekerja sesuai dengan perintah pemilik usaha itu. Namun semenjak kehadiran Kepot, dia menjadi agak liar dan ngawur. Suatu hari, Kepot kembali mendatangi Kopet di tempat kerjanya. Kepot mengajak lagi Kopet untuk ikut dengannya. Dan katanya kali ini dia punya objekan yang lebih bagus. Tentu saja tujuan utamanya adalah mengambil barang-barang yang berharga. Jadi ada dua wanita yang tinggal bersama dalam satu apartemen. Dan kalian udah tahu lah ya apa yang bakalan terjadi. Kejadiannya mirip seperti yang terjadi pada Ruriko. Bedanya mereka udah punya pasangan masing-masing. Aku ingatkan sekali lagi, kalau kalian mau tonton film ini, pas malam aja ya bro. Setelah kegiatan itu, mereka pergi makan ayam goreng dengan nikmatnya. Mungkin kecapean dan kelaparan. Lalu tak lama, ada dua orang yang mengawasi Kepot dari balik jendela. Karena udah terpojok dan gak bisa kemana-mana, pada akhirnya Kepot menyerahkan diri dan diajak pergi oleh kedua pria tersebut. Kepot dibawa ke sebuah bangunan kosong. Di sana dia bertemu dengan ketua dari geng itu. Ketua geng itu meminta Kepot untuk masuk ke dalam sebuah ruangan yang kecil. Sisanya menunggu di luar.
Aku pikir Kepot bakalan dihajar habis-habisan, tapi ternyata Kepot malah disuruh adu mekanik dengannya. Ini membagongkan sekali. Namun Kepot berhasil kabur dan membuat babak belur ketua geng tersebut. Sementara itu, Ruriko terlihat pergi menggunakan taksi dan menemui seseorang. Dan ternyata seseorang itu adalah Kepot. Ruriko memberikan sejumlah uang yang banyak padanya supaya Kepot tidak lagi mengganggu kehidupannya. Dan Ruriko juga berjanji tidak akan melaporkan ini pada polisi jika dia menyetujui itu. Namun Kepot tidak peduli, bahkan mereka begituan lagi. Tapi gara-gara itu juga Ruriko jadi kepincut sama Kepot dan gak mau lepas. Sementara di sisi lain, Kopet menunggu kedatangan Kepot di tempat kerjanya. Setelah muncul, Kopet mengajak Kepot dan meminta bantuan padanya. Jadi ada seorang wanita yang ingin dia kenal. Wanita itu pemilik sebuah butik. Kopet memang pada akhirnya berkenalan dengan wanita itu, namun dengan cara yang cukup membagongkan. Ya tahulah ya. Tapi justru Kopet malah diminta kembali lagi padanya. Bahkan dia diberikan sejumlah uang dan Kepot juga menemukan uang di laci toko itu. Lalu tak lama kawanan geng itu kembali muncul dan mengincar mereka. Kopet berusaha menghindar, namun kali ini mereka tertangkap. Kopet awalnya tidak terlibat, namun ketua geng itu mengajaknya untuk memperlihatkan sesuatu padanya. Mereka dibawa ke sebuah kolam renang kosong yang telah terbengkalai. Kopet merasa kalau mereka ini akan dihabisi, jadi dia diam-diam membawa alat tukang dan mencoba mencelakai ketua geng. Tapi sayangnya, Kopet dan Kepot kalah jumlah. Kepot dihajar dan tak berdaya hingga terjatuh ke dalam kolam kosong. Dan disinilah Kepot malah dianu. Ini sungguh membagongkan sekali. Jadi ternyata mereka ini adalah kawanan tusuk belakang. Kopet yang melihat itu kasihan pada temannya. Kopet berontak dan kabur masuk ke dalam ruangan. Di sana dia menghabisi satu persatu kawanan tersebut. Lalu yang paling terakhir adalah si ketua geng menggunakan mobil. Sayangnya Kepot tidak selamat. Kopet setelah melakukan itu dia pergi ke rumah Ruriko, memberitahukan kalau Kepot telah meninggoy. Lalu Kopet gantian yang gituin Ruriko. Dan pada akhirnya film selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film Reipu 25G Bokan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.